yang diusung oleh Master Daniel dan Master Nurreza. Keren ya. Kita di sini dibimbing oleh para master gitu ya. Dibimbing secara profesional di pelatihan ini gitu ya. Ini saya katakan bukan webinar lagi ya. Kemarin Master Daniel sudah mengatakan itu. Ini bukan webinar lagi tapi pelatihan masuknya ya. Karena dibimbing secara khusus dalam beberapa hari. Begitu Ibu Bapak, selamat siang. Ini saya menyapa dulu sudah hadir di tengah-tengah kita pemateri gitu ya hari ini Ibu Nuriza Dulfaida, lalu ada Pak Syamsuddin gitu ya, saya sudah kenal. Hai Pak. Oke, kita semangat menyongsong mendapatkan ini ya, mendapatkan apa namanya, rompi. Rompi atau jaket tuh ya, rompi sepertinya. Semoga masih ada stok. Amin, 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 betul Pak. Wah kacau ini kalau kita udah nggak kebagian stok, bahaya. Aduh, itu yang diinginkan. Kayak ada Bu Haja Ari yang pastinya selalu semangat, yang ada di papan itu, papan of the month ya, yang luar biasa sekali semangatnya. Kadang saya merasa semangat saya lagi kalah gitu ya sama Bu Haja Ari ini, yang selalu berapi-api semangatnya. Ada Ibu Sri Mulyani yang dari Karawang, nanti goyang Karawangnya bisa ada mungkin yang muncul. Tuh, ke Karawang ini Bu Iza ciri khasnya goyang Karawang. Kalau asli orang Karawang ada goyang Karawang. Oh, bisa ada ya? Iya. Ada Ibu Francisca gitu ya yang wah ini kalau saya lihat nama Bu Francisca ini selalu hadir di daftaran komunitas es di mana saja gitu. Saya menemukan, ketemu lagi. Semangatnya berapi-api gitu ya, nggak kalah. Oke, selamat siang. Oke, baik. Untuk hari ini kita pastinya akan melanjutkan rangkaian acara dari pelatihan ini yang sekarang pemateri kita adalah Ibu Nuriza Rufaidas. Mangga kepadanya saya persilahkan untuk dapat memberikan materi hari ini. Mangga Bu Iza. Ya, baik, terima kasih Bu Fatwa. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Bu Fatwa yang sudah menjadi moderator hari ini. Semoga tambah poin, tambah sehat, tambah sukses, naik level ya. Amin. Ya. Kemudian pada teman-teman para master ya semua di sini ya, Bu Haja Ari, Bu Sri Mulyani, Pak Syamsuddin, Bu Francisca dari dari Kalimantan ya, Bu Francisca, Bu Haja Ari dari Cirebon, Bu Sri Mulyani dari Karawang, Pak Syamsuddin dari Maluku ya Pak Syam? Maluku atau Sulawesi masuknya? Sulawesi Tengah. Oh iya, Sulawesi Tengah iya. Morowali Utara Bu. Morowali. Saya tahu ya. Karena selalu hadir. Bu Devianti, selamat bergabung, selamat datang. Oke. Ya, Kalimantan Timur Bu Francisca. Ya Ibu, selamat siang. Ya. Terima kasih juga. Ya. Bu Devianti dari mana ya Bu Devianti? Dari Kalimantan Timur Bu. Sama ya teman Bu Francisca ya. Sama-sama satu Kalimantan Timur dan sama-sama satu unit ya. Yes, kami dari satu sekolah. Iya. Oke, alhamdulillah ini di hari kedua ya. Kemarin kita sudah bersama-sama mengupas tentang es itu. Perkenalan es itu apa? Kemudian hari ini kita lanjutkan ke
tentang materi, tentang tugas apa saja yang ada di Astaslist ya. Kemudian nanti juga akan diberikan contoh bagaimana cara mereport progress report ya, progress report ke dashboard AS ya. Nah, Wah, itu penting tuh, Bu. lah ini Pak Edi, halo Pak Edi. Ya. Oke ya. Ya. Teman-teman, Bapak Ibu semua, alhamdulillah di siang ini, kemarin karena malam nggak ngantuk ya, sekarang siang ya, semoga semuanya masih tetap semangat, semoga bisa saling berbagi sehingga sama-sama kita sama-sama sukses semuanya ya, sehingga Amin. membawa berkah ya. Di antara teman-teman sudah ada yang merayakan Idul Adha, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang sudah merayakan. Kemudian teman-teman yang sekarang sedang berpuasa, semoga puasanya lancar, tetap semangat ya. Amin. Amin ya. Siap. Semoga mendapatkan keberkahan ya. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat. Nah, oke, langsung saja nih saya screen ya. Langsung saja ini. Sudah terlihat belum? Oh, nah, belum. Ya. Oke. Sebelum nanti mempraktekkan ya, saya sharing dulu tentang daftar tugas S ya. Nah, Bapak Ibu, di pertemuan hari kedua ini, jadi kemarin ketika hari pertama kita sudah mengetahui apa itu S, komunitas S, level-levelnya apa saja, kemudian rewardnya apa saja ya. Nah, sekarang di hari kedua, apa saja sih tugas daftar tugas S itu, dan bagaimana cara naik levelnya, kemudian bagaimana poin-poinnya sehingga kita bisa memperoleh poin sehingga naik level. Nah, tentunya kita harus tahu tugasnya apa. Nah, berikut ini adalah daftar tugas S ya, yang diupdate tahun ini ya, 3 Januari 2022. Nah, yang pertama, Bapak Ibu, bahwa tugas S ini ya, kita dapat mengumpulkan poin dan menukarkan hadiah. Seperti kemarin reward dari assembler yang bisa kita kumpulkan poinnya, kita bisa mencapai meraih rewardnya itu asalkan kita sudah mengumpulkan poin dari tugas yang ada di daftar tugas itu ya. Nah, tugasnya itu ada yang satu kali, cukup satu kali, atau yang dapat diulang begitu ya, Bapak Ibu. Nah, di sini ada tugas yang satu kali ya, ada yang berulang. Poinnya juga bermacam-macam, dari 5 poin, 10 poin, kemudian 15, 20, 30, 50, 60 dan 100 ya. Nah, pertama-tama dari 5 poin dulu ya Bapak Ibu, 5 poin yang satu kali. Nah, satu kali saja. Cukup Bapak Ibu melakukan satu kali saja. Nah, masing-masing ini dapat 5 poin. Apa saja? Nah, ada ini bergabung di Facebook, ada assembler ya, ada di halaman assembler asblr.asblr.com ya. Kemudian bergabung di Facebook, bergabung di grup Facebook juga. Ini ada yang grup Indonesia, ini yang dunia, kemudian mengikuti Instagram, kemudian Twitter,
TikTok, Linkedin, kemudian ada subscribe ke YouTube, kemudian membuat akun assembler, berlangganan blog, nah, kemudian follow IG Edu ya, assembler Edu sama assembler Edu ID. Nah, semua ini jika Bapak Ibu di screenshot dilakukan, masing-masing akan mendapatkan 5 poin ya Bapak Ibu. Nah, salah satunya ini saya beri contoh dulu, saya ini ya memberi komen memberi bintang di assembler Edu ya, ketika sudah download Play Store ya, kemudian memberikan bintang 5 dan komen, kita screenshot, kemudian kita upload di My Progress ya, My Progress. Alamatnya untuk mereview, untuk upload progres kita, alamatnya adalah ya Bapak Ibu, berarti di sini di alamatnya ada di ini ya, Bapak Ibu bisa sekalian sambil melihat, boleh ya, di Langsung itu ya, kita praktek langsung ya Wiza. Oh iya, boleh ya. Nah, Oke, selamat datang Pak Faridi. Yuk, mari. Silakan lanjut Wiza. ya, oke. Ini ya, asplr.com, kunjungi ya. Nah, di sini nih. Ya, Bapak Ibu bisa mengetikkan as.asplr.com. Nah, nanti login, jangan lupa dengan email seperti yang Bapak Ibu sudah daftarkan kemarin ya. Nah, passwordnya juga di as ya. Nah, ini Bapak Ibu silakan kunjungi, bisa. Nah, kemudian nanti bisa klik My Progress untuk progress report yang sudah kita lakukan. Nah, selanjutnya apa saja poin 5 yang bisa dilakukan kita berulang kali. Nah, yang pertama ada request a photo badge. Ya, jadi kita meminta foto badge, itu daftar di linknya ya. Itu ada. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan 5 poin. Kemudian suka, like ya, atau komen ya. Kemudian memberikan umpan balik, melaporkan bug ya. Kemudian berbagi topik atau postingan ke media sosial. Kemudian berbagi topik postingan di media sosial. 6 ini kelanjutannya ya. Sama maksudnya. Kemudian ada posting di medsos 2 postingan. Nah, kemudian ada program mengenalkan program AS ke teman-teman kita. Maksudnya kita sebenarnya hampir sama posting ya, kita ke WA gitu, ke WA untuk mengenalkan bahwa ini loh ada webinar assembler gitu, seperti itu ya, sama. Nah, kemudian itu tadi 5 poin ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kalau kita akan mendapatkan 10 poin jika ya. Nah, ini kalau kita tadi melakukan 1 kali tadi ulasan bintang 5 untuk assembler Edu. Nah, tadi ini ya. Ini ya. Nah, itu dapat 5. Kemudian ulasan bintang 5 untuk assembler. Nah, kita download di Play Store. Jangan lupa kemudian kita screenshot. Ya. Nah, ulasan bintang 5-nya kita screenshot, nanti kita laporkan di progress. Kemudian install aplikasi assembler Edu ya. Install aplikasi berarti nanti di HP kita diinstal aplikasi assembler Edu dan
dan aplikasi assembler ya, kita screenshot itu. Nah, kita laporkan sendiri-sendiri ya. Nah, itu dapat 10 poin. Nah, kemudian yang dilakukan secara berulang bagaimana? Apa saja gitu. Itu tadi cukup 1 kali ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu di HP di delete, diinstal lagi di progress report gitu ya. Ya dicoba nggak apa-apa, tapi ini sudah ada ketentuannya. Berarti mungkin direcek ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini yang dilakukan secara berulang kali apa? Nah, kita sebagai anggota S akan mendapatkan poin 10 jika kita melakukan ini. Kita invite more attendees to your webinar. Jadi, untuk setiap 50 peserta yang terdaftar di webinar, maka akan mendapatkan 10 poin. Gitu ya. Kemudian kita akan menerima poin dengan 3D asset ya, dengan 3D asset assembler edu. Ini baru ya, kemarin apa sudah ada, saya kurang ini ya, kurang ngecek ini. Saya perasaan nggak baca ini dulu pas awal-awal. Nah, kemudian menerima poin dengan 3D asset di assembler edu dengan minimal 10 objek ya. Kemudian ini mengisi formnya, ada di situ linknya ya. Kemudian membuat kelas di assembler edu. Nah, di assembler edu kita membuat kelas dengan murid-murid kita ya, anggotanya minimal 10 siswa kita. Nah, kita dapat poin 10 seperti itu ya. Misalkan siswa kita di kelas ada 30. Nah, disuruh membuat kelas di assembler edu ya. Mungkin nggak semua siswa kita ikut, nggak apa-apa. Kalau minimal 10 kita sudah dapat poin 10. Kemudian, tapi kelasnya nanti aktif ya Bapak Ibu. Nah, diharapkan kita aktif dengan kelas tersebut. Jangan membuat lalu hanya untuk poin saja begitu. Kemudian, selanjutnya adalah berpartisipasi dalam acara online atau offline. Jadi kalau Bapak Ibu ada kegiatan pengenalan assembler, membuat project assembler di KKG atau MGMP atau PGRI ya, Bapak Ibu bisa, itu berarti secara offline Bapak Ibu bisa menerima poin 10. Dan secara online pun juga sama ya Bapak Ibu. Karena sekarang eranya jadi Bapak Ibu bisa mengikuti atau yang online, jika ada yang online atau offline, maka Bapak Ibu bisa mereport dan mendapatkan 10 poin. Selanjutnya adalah membuat tutorial video ya, tutorial video. Jadi tentang assembler ya tentunya. Nah, kemudian diupload di YouTube. Nah, tapi nanti tutorialnya itu di public, kan ada 3 kategori ya, private, public, non public ya. Nah, itu kemudian ada tagger assembler edu. Nah, itu akan mendapat 10 poin. Ini buat dan postingnya ya, postingnya. Nanti buatnya 20 ya. Nah, ini selanjutnya nah, ini contohnya adalah ini progress report mengikuti webinar ini ya. Saya melaporkan ini mengikuti webinar ya. Nah, ini mendapatkan poin 10 ya Bapak Ibu. Nah, nanti screenshotnya diupload ya, bisa dibuat dalam bentuk PDF atau JPG atau PNG. Nah, lalu ada skor 15. Nah, poin 15 itu bisa berulang kali, yaitu menjadi moderator ya Bapak Ibu. Jadi moderator itu poinnya 15. Seperti ini Bu Fatwa ya. Nanti dapat 15 jika melaporkan. Nah, selanjutnya dengan poin 20. Apa saja yang bisa kita
lakukan agar kita mendapatkan poin 20 ya. Yang pertama, membuat tutorial video ya dengan sulit suara atau subtitle. Buat dan posting tutorial video di Assembler Edu, kemudian diupload di YouTube ya, kemudian dipublish. Nah, ini tambahkan tagarnya ini ya, ada kriteria ini 1, 2, 3, 4. Kemudian tambahkan deskripsi, ditambahkan ke deskripsi video. Nah, di sini 20 ya Bapak Ibu. Kemudian merumuskan rencana pelajaran atau biasa kita sebagai guru adalah RPP. Nah, RPP-nya sudah ada di folder kit guru. Apa saja contohnya ada, kemudian bisa kita buat ya. Yang penting harus memenuhi seperti ini, ada 7 ya. Ada pelajarannya, terus rencana pelajaran kurikulum tahun berapa, kemudian informasinya harus jelas, kemudian tidak boleh ini lebih dari 5 RPP sehari ya, melaporkan RPP satu hari lebih dari 5. Nah, kemudian ciptakan pengalaman belajar yang unik dan menyenangkan. Nah, jadi RPP-nya menyenangkan buat siswa. Kemudian memaksimalkan penggunaan fitur Assembler Edu pada RPP. Kemudian sertakan juga penanda QR dan tautan proyek, jangan lupa. Ya, akan memperoleh 20 kalau semuanya lengkap. Nah, kemudian membuat aktivitas kelas. Nah, aktivitas kelas tadi kan RPP sudah dibuat. Kemudian aktivitas kelasnya tentunya RPP kan rencana pelaksanaan pembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat aktivitas kelas ya, sudah ada RPP-nya. Nah, kita tinggal ini membuat melaksanakannya di dalam kelas. Jangan lupa untuk foto. Nah, foto saja cukup. Saya sudah pernah yang kemarin foto yang saya share itu saya laporkan ke progress report yang mendapatkan 20 poinnya ya. Cukup foto saja, tidak apa-apa. Bapak Ibu bisa meminta tolong pada muridnya atau teman satu paralel kita ya, atau teman. Foto kegiatan di kelas berarti ya Bu? Iya, foto kegiatan di kelas. Oke. Ya, berarti acaranya bebas, boleh proyek kita, boleh kuis, boleh tantangan ya ke murid-murid kita, tapi yang pakai assembler gitu. Seperti itu. Nah, ini mengenai aktivitas kelas ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu harus tanggalnya ditulis, lokasinya di mana, deskripsinya bagaimana gitu ya. Nah, selanjutnya adalah nanti saya tunjukkan contohnya ya. Bapak Ibu yang laporannya kalau mencari ininya udah lupa tanggal berapa, yang di progress reportnya lupa, kita cari satu persatu karena sudah ada 200 lebih sih reportnya, jadi kan satu-satu dicari lama gitu ya. Nah, selanjutnya adalah dapatkan pelajaran yang Anda tampilkan. Nah, ini proyek kita yang kita buat itu jika interaktif ya, tentunya semua karena Assembler itu berbasis interaktif ya, aplikasi interactivity ya jelas interaktif ya. Nah, dibuat dengan baik, informatif, artinya informatif, jelas, mudah dipahami, usernya tidak bingung, usernya mudah paham, anak-anak dengan media itu sekiranya orang awam gitulah. Kita membuat aplikasi Assembler, kemudian orang awam yang nggak tahu sama sekali Assembler itu menggunakan proyek kita itu paham, mudah. Nah, tentunya kita akan mendapatkan reward dari Assembler ya. Nah, kemudian bisa dilaporkan ini
ya, di screenshot. Nah, selanjutnya adalah menulis postingan blog. Nah, kemarin ya sudah dijelaskan, ini akan mendapatkan 20 poin ya Bapak Ibu. Jadi, tulis posting blog yang ditulis dengan baik, informatif, disajikan dengan baik, dengan topik apapun, tapi ada hubungannya dengan assembler apapun. Ya, apapun, yang penting ada kaitannya dengan assembler. Nah, ada minimalnya Bapak Ibu, minimal adalah 4 paragraf. Nah, ini jika kurang dari 4 paragraf maka poinnya menyesuaikan. Nah, ini ada poin 20 ya Bapak Ibu. Nah, ini kita mengetikkan semua akan mendapatkan poin 20. Nah, selanjutnya jika mendapatkan poin 30 apa yang kita lakukan? Nah, ini ada 3 ya. Ini ada membuat webinar ya. Membuat webinar ada tugasnya, kemudian memberi sertifikat untuk para peserta. Nah, ini seperti yang dilakukan Pak Daniel. Ya, dilaporkan sendiri ya Pak Daniel. Pak Daniel melaporkan sebagai narasumber juga, kemudian nanti melaporkan juga telah membuat webinar dan memberi sertifikat. Nah, jadi Pak Daniel dapat 60 sebagai narasumber, kemudian memberikan sertifikat tambah 30 gitu. Kemudian selanjutnya adalah menjadi co-speaker ya. Jadi co-host gitu ya, co-host ya. Nah, itu mendapatkan 30 poin. Selanjutnya menjadi ini adalah offline, yang offline. Ini offline, kalau ini online ya. Co-speaker offline workshop atau presentasi ya. Kemudian kalau ini webinar mendapatkan 30 poin. Nah, selanjutnya 50 poin. Nah, 50 poin itu apa? Bisa 1 kali saja, bisa berulang-ulang. Nah, ini menjadi as the moon ya. Seperti Pak Daniel kemarin dapat 50 poin dilaporkan ya. Di dashboard kan ada tulisan. Belum saya laporkan dulu. Oh, belum belum dilaporkan aja udah banyak poinnya ya Pak. Apalagi dilaporkan. Nah, nanti kan sama Pak Daniel ini di screenshot ya sebagai buktinya, atau pas kemarin pengumuman asnya ya Pak Daniel. Belum. Kok saya ada di sini? S itu. Perasaan saya belum upload. Ya, pengumuman S itu nanti saya screenshot. Ah, ini ya. Pak Daniel screenshot ini. Nah, nanti akan mendapatkan berapa? 50 poin ya, Bapak Ibu. Nah, 50. Iya, 50. Nanti Pak Daniel Mendekati 7.000 Bu, biar dapat ini Bu. Biar dapat akun biasa, ya. live. Kemudian apalagi selain ini menjadi as bulan ini menjadi menerjemahkan Assembler Studio Web, tapi bukan dalam bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Indonesia karena bukan bahasa ibu. Kalau misalkan kita ini orang Jepang, berarti kita bisa menerjemahkan dalam bahasa Jepang gitu ya. Atau Korea kan banyak nih yang orang Indonesia yang di Korea. Nah, yang sering ke Korea itu terutama ya tenaga kerja. Nah, itu bisa minta tolong ya. Gitu ya, Bu. Barangkali bisa seperti itu karena kita nggak menguasai ya. Siasatnya begitu ya. Kita nggak menguasai bahasa Korea, suruh terjemahin. Ya. Nah, ini bukan bahasa Indonesia. Kemudian translate assembler. Nah, sama juga ini dilarang dengan bahasa Indonesia ya. Nah, tapi kalau bahasa yang ada di Indonesia boleh nggak ini Pak Daniel, misalkan bahasa Sunda atau bahasa ya, bahasa Sunda misalnya sih. Sampurasun, iya, assembler gitu. Itu nanti minta template-nya Bu, bisa. Oh, bisa ya. Gitu Pak. Oh, berarti boleh nggak harus luar negeri ya? Bisa Bu, itu ada template-nya. Oh gitu, ya. Oh itu. Ya, harus di bahasa daerah bisa Bu.
begitu. Ya ini berarti kesempatan nih Bu Fatwa sama Bu Sri sama Bu Haja Ari ya, Sunda kan? Ya. Pakai bahasa Sunda ya, lucu nanti kali ya. Pak Daniel juga bahasa Jawa ya Pak Daniel. Mangga Ibu klik. Ngapak-ngapak Pak Daniel. Kita translate ke bahasa ngapak. Bahasa ngapak ya Bu ya. Oke, Ya. oke. Nah, selanjutnya kalau yang repeatable apa yang berulang? Ya, yang bisa kita lakukan yang berulang adalah ya ini, kita membuat acara webinar ini. Nah, membuat acara webinar 50 ya, bisa 60 tadi ya, 60 juga bisa 50, bisa 60. Kemudian ini invite, mengundang 100 anggota di komunitas kita, Facebook, Telegram, grup atau WA grup ya. Ada 100 anggota yang mengikuti ya, yang mengikuti komunitas kita. Nah, kemudian membuat offline, workshop offline atau seminar sama seperti webinar. Ya bisa berkali-kali, bisa 50, bisa 60 ya. Pernah 50 juga sih, tapi pernah 60 gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah 60 poin. Nah, 60 poin ini adalah menjadi narasumber tunggal ya Bapak Ibu. Kalau tadi berarti yang 30 ini co-host, bisa berarti nanti berbagi itu ya narasumber. Co-host berarti co-speaker, berarti narasumbernya lebih dari satu ya. Bisa juga. Nah, ini kalau 60 ini adalah menjadi narasumber tunggal di workshop offline ya. Online juga seperti itu ya. Kalau lebih dari satu jelas 30 saja ya. Nah, ini berarti kalau ini tadi ini 50, kemudian ini ini penyelenggara, create an exclusive webinar. Berarti penyelenggara. Kalau ini tadi menjadi narasumber ya Bapak Ibu. Kalau ini adalah penyelenggara. Penyelenggara gini maksudnya seperti Pak Daniel ini menyelenggarakan webinar, nanti narasumbernya bisa orang lain, moderatornya bisa orang lain seperti itu ya. Jadi mungkin suatu saat penyelenggaranya Pak Samsudin, nanti yang narasumber Bu Fatwa, nanti moderator Bu Sri gitu ya. Nah, itu masih dalam sekali jalan. Ya. Nah, kemudian kalau 100 poin itu apa saja? Ya, ini ada membuat grup di WhatsApp grup atau Telegram, kemudian membuat komunitas Assembler Edu ya di grup Facebook. Ya, seperti itu. Nah, ini 100 poin Bapak Ibu ya. Nah, saya sudah WA sama Telegram, Facebook sudah buat tapi belum mencapai ini 50. Ini ada minimal ya, minimal 50 member, 50 peserta ya yang ada di grup kita. Nah, selanjutnya ini ya contoh progress report ini, progress report di menjadi narasumber tunggal. Nih 60 ya Bapak Ibu. Nah, kita jangan lupa untuk menyertakan linknya, kalau enggak kita akan di-reject ya. Kita jangan lupa lengkap hari tanggal, kemudian judulnya apa, jam berapa, linknya apa. Kita juga sertakan, saya selalu menyertakan screenshotnya sih walaupun saya jadi narasumber, sertakan screenshotnya juga gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara naik level di S ya Bapak Ibu? Cara mendapatkan poin itu bagaimana? Kemudian bagaimana cara mengirimkan progress report? Nah, setelah ini kita akan membahas ya. Nah, sebelum kita bahas, mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin bertanya? Ya, boleh. Silakan, ada yang ingin bertanya?
Jangan ragu Ibu Bapak untuk menanyakan pada master di sini. Ada Bu Nur Faiza nih. Izin bertanya Bu. Iya boleh Ibu Sri, silakan. Ini saya mau bertanya apa bedanya yang tadi yang di Facebook itu Bu? Tadi kan yang pertama itu 100 poin, terus yang sebelumnya itu ada berapa ya tadi Ibu? Ada berapa poin gitu? Itu bedanya apa Bu? Sama-sama Facebook gitu. Terima kasih. Sama Facebook dapat 100 poin, tapi ada yang berulangnya itu ya. Sebelumnya ada. Oke, silakan Bu Nuriza bisa dijawab. Perbedaan itu yang serain sama yang Facebook 10 poin gitu. Grup mungkin ya? Oh, grup. Kalau grup ini ya coba saya share screen lagi ya. Berarti ini grup yang 100 poin Facebook ya, sama sama apa Bu? Facebook lagi yang mana? Bu Sri masih dibicarakan lagi yang dimaksud dengan Ibu sambil kita menunggu mungkin ya. Belum tampil nih Bu. Iya, Bu Iza sesinya. Nah, ini membuat komunitas Assembler Edu di Facebook. Ini berarti kita membuat grup ya, membuat grup Facebook. Saya suka tuh. Ya, yang ini yang 100 poin sama yang sebelumnya itu Bu, ada juga kan yang sama membuat komunitas Facebook juga. Oh, mungkin ini Bu di bagian masih bagian bawah Bu, di bagian 100 poin. Oh, ini. Ulangnya mungkin Bu. Oh, yang berulang. Oh, ini. Ya, boleh. Oh, ini yang itu Ya. 100 member. Iya, itu. Bedanya dengan yang 100 poin apa Bu? Ini kan 50 ya? Ini 50. Ini kelipatannya Bu ya. Kelipatannya. Ini kan tadi kita udah dapatkan 100 poin. Ya. 100 poin kalau kita udah dapat anggota 50. Itu kan apa namanya? Kita laporkan kita dapat 100 poin. Nah, kemudian di sini nanti kan lama-lama nambah terus ya Bapak Ibu, nambah terus. Nah kalau sampai 100 itu kelipatan 100 itu 50 poin gitu ya? Iya, yang saya pahami juga gitu Bu. Saya belum pernah sih sampai kelipatan 100. Itu aja udah alhamdulillah, nggak sampai. Bu Iza, ya. Kita tanya master kita tuh yang Master sudah banyak gitu ya. Membernya nih. Ya, coba. Kalau sepemahaman saya ini kalau kita ya betul. Kalau kita membuat grup ya, grup Facebook ini atau Telegram atau WhatsApp itu kalau ada 50 anggotanya maka kita melaporkan ke dashboard project progress report, maka kita akan mendapatkan 100 poin. Nah, selanjutnya kan lama-lama nambah ya anggotanya. Nah, nanti kalau udah 100 nambah ya. Akan setiap kelipatan 100 akan bertambah 50 poin sepemahaman saya. Coba cek ke Master Daryl nih, kan ada 400 pesertanya di grupnya Pak Daniel. Ya, terima kasih. Sementara ini kemarin yang saya laporkan itu yang nambah 100-nya, yang nambah 200-nya masih belum saya laporkan sih. Maksudnya ini kan invite 100 member, jadi memang di situ tidak disebutkan ada nantinya kalau 200 bagaimana.
Coba nanti saya cek dulu ya Bu ya. Kemarin dengan jumlah member saya yang di Telegram itu ada sekitar 300-an sekian. Itu ketika saya laporkan nilainya berapa? Nanti saya cek lagi. Itu kan saya harus mencari lagi. Jadi kalau Ibu Bapak mungkin punya apa? Yang pertama buat grup dulu ya. Jadi 3 buah 50 peserta itu sekalipun pesertanya sama tetap dihitung itu ya. Jadi akan dapat per grup itu 300, Facebook 100, maaf ya, per grup 100, Facebook 100, WA 100, Telegram 100. Nanti kalau di Facebook nambah 100 misalnya jadi 150 peserta, berarti dapat 50 begitu. Jadi di Telegram, di WhatsApp juga begitu. Kalau ada tambahan di WhatsApp grup itu sampai 150 peserta, berarti otomatis Bapak dapat 150 poin. Ini luar biasa bisa mengajar. Sementara begitu Bu, kalau untuk yang kelebihan dari 150 saya belum cek lagi. Oh iya. Berarti kumpulkan dulu 100 anggota ya Pak ya, baru bisa dilaporkan dapat 100 poin, 50 poin. 50 Bu, 50 anggota Bu. 50 anggota Ibu kumpulkan dulu. 50 anggota dapat 100 poin. 50 anggota baik di WA atau Telegram gitu ya, Facebook juga. Oh gitu, 50. Nanti kalau ini bertambah, ini jadi 100 poin gitu. Ini 100 maksudnya apa? 50 apa 100, Master? Ini kan 50 minimal WA, Telegram, Facebook, 50. Jadi, oh, dapat 100 poin. 100 poin kalau 50 orang. Kan masing-masing WA. Anggotanya 50, Telegram 50, FB 50. Jadi nanti Bu Sri dapat 300 poin. Nah, selanjutnya bulan depan ya, itu WhatsApp ternyata 50, Telegram 50. Iya. Kemudian ternyata alhamdulillah bulan depannya itu pesertanya yang masuk grup WA kita ada 150, maka kita laporkan kita dapat tambah 50 gitu. Oh iya. Jadi masing-masing ini enggak di total Facebook tambah Telegram sama WA, di total enggak, jadi sendiri-sendiri. Masing-masing ya. Masing-masing. Iya, ya, terima kasih. Iya. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kita kolaborasi ya Bapak Ibu. Saya di sini bukan berarti yang paling pinter gitu sebagai narasumber. Nah, kita sama-sama, jadi seperti tadi saya juga perlu ada tambahan jika saya ada yang belum diketahui. Nanti ada Master Daniel, ada Master Fatwa atau Master lainnya yang akan menambahkan. Jadi kita sama-sama kolaborasi untuk saling belajar gitu. Oke, siap para Master, mohon bimbingannya. Sama-sama Bu Sri. Ya, gimana Bu Fatwa, apakah ada lagi teman-teman? Oke. Saya lihat belum ada yang unjuk tangan untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu langsung open mic juga boleh ya. Oh iya boleh. Ya kan, ada pertanyaan lain? Sementara ini belum ada pertanyaan lain nih Bu Iza. Oh iya. Oke. Baiklah, kita lanjutkan. Kemarin ini untuk sesi pertama ini sudah ya tentang tugas Asia. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara naik level di S itu? Ya, tentunya untuk naik level kita harus sesuai mengumpulkan poin, mendapatkan poin sesuai yang sudah ada di ketentuan dari assembler. Nah, kemudian cara mendapatkannya bagaimana? Ya, kita melaksanakan tugas yang sudah ada di daftar task list ya, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengirimkan
as progress report. Nah, tadi Bapak Ibu sudah ini ya, sudah mengetahui tadi kita mengetikkan. Nah, tadi ini kita masuk ke dashboard AS ya. Kita ketikkan ya, caranya kita ketikkan AC ya, asblr.com. Nah, nanti Bapak Ibu akan login menggunakan akun Bapak Ibu yang sudah terdaftar dengan email dan password yang sama. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu di sini kan di bagian kiri ada berapa? 5 menu ya. Ada dashboard, analytics, my progress, certificate, sama leaderboard. Nah, Bapak Ibu biasanya kalau ketika sudah kita mengetikkan assembler.com itu nanti otomatis biasanya langsung my progress itu langsung muncul ya, as progress reportnya langsung muncul. Nah, ini di sini saya akan mencontohkan langsung bagaimana cara melaporkannya. Nah, di sini yang pertama misalkan webinar ini ya, webinar. Saya kemarin mengikuti ini webinar dari tim assembler yang pengenalan ASC. Nah, saya kan belum melaporkan ya, belum melaporkan. Terakhir kita bisa lihat my progress ini, terakhir kemarin sudah saya beritahu kalau 4 Juli ya Bapak Ibu. Jadi ini tanggal 9 saya belum, sampai tanggal 9 hari belum melaporkan. Nah, gimana caranya? Nah, kita klik my ini submit a progress ya, submit progress nih, tanda plus ini. Nah, sini kemudian saya akan melaporkan ini, melaporkan saya sudah mengikuti webinar dari launching ASC ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu jangan lupa setiap kita mengikuti webinar, maka jangan lupa untuk screenshot. Nah, Screenshot penting. ya, jangan sampai kelupaan. Entah kita sambil tiduran mengikutinya, jangan lupa selalu screenshot. Nah, atau pakai HP bisa, pakai laptop bisa ya, Bapak Ibu. Nah, di sini saya menyiapkan screenshotnya ya, di sini ya. Nah, mana? Nah, di sini saya sudah ini ya, screenshot saya ini sudah saya siapkan. Nah, saya buka ya. Sebentar. Sedang proses, belum terbuka. Nah, iya belum. Nah, di sini saya sudah screenshot ini ya. Nah, di sini kemarin di webinar ASC launching ini. Nah, di screenshot, kemudian kan kita nggak cuma satu screenshot, ini ada 6, bahkan bisa lebih ya Bapak Ibu, sesuai kebutuhan. Nah, ini kalau kita melihat ini as progress reportnya ini kan hanya satu file ya, kita nggak bisa masukin 6-6-nya nih. Kita browse 6-6-nya langsung jadi masuk ke sini, pasti kan hanya salah satu nih, kan kita nggak bisa di shift itu ya, di sini pastinya nggak muncul di sini ya Bapak Ibu. Nah, terus gimana caranya? Nah, kita jadikan satu biar lebih mudah, jadikan satu ya di PDF. Kalau kita melampirkan satu screenshot ya bisa mungkin ya, tapi selama ini saya nggak pernah sih, kalau ikut webinar saya pasti beberapa screenshot. Kita cari ininya,
apa? Karena kan kalau webinar itu biasanya kan lama, 1 jam minimal. Nah, masa kita hanya satu screenshot. Nah, oleh karena itu kita siapkan dalam biar jadi PDF gitu. Ya Bapak Ibu silahkan untuk menjadikan PDF jadi satu file screenshot tadi boleh pakai yang dikuasai Bapak Ibu. Nah, saya biasanya sih hanya pakai PPT aja buat poin. Yang Bapak Ibu silahkan bisa menggunakan yang lain yang disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu. Atau misalkan ada yang suka pakai apa? Sekarang kan lagi eranya Canva. Nah, mungkin ada yang aku enak pakai Canva. Nah, kalau Canva kan online ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini kita bisa nggak online ya. Nah, misalkan ini ya, kita bawa aja screenshot kita jadikan satu ya, kita letakkan ya, nggak harus dari PowerPoint ya Bapak Ibu, bisa. Saya lebih enaknya di sini, seringnya lebih mudah gitu. Nah, ini kita atur-atur. Kalau nggak bisa jadi satu slide ya kita duplicate ya, kan ini nggak bisa dikecilin. Nah, kita duplicate aja. Nah, ini ya. Dan saya sih biasa screenshot ini ya Bapak Ibu, screenshot yang ada daftar hadirnya ini loh. Nah, kan ketahuan kita ada ya. Nah, jadi yang mau tim assembly-nya gampang. Oh, ini ada nih ya. Jadi kita mungkin kan karena saking banyaknya ada yang di grup aja 200 lebih ya. Mungkin ya saya pikir sih timnya udah kenal semua, udah tahu. Cuman untuk antisipasi mungkin barangkali dari tim itu kan ada yang nggak kenal, mungkin karena saking banyaknya itu yang tergabung, belum yang unrank ya. Nah, saya biasanya ini Bapak Ibu seperti ini, ada ini. Nah, sedikit diberi info gitu Bapak Ibu ya. Tambahkan misalkan mengikuti webinar. Kata-katanya bebas ya Bapak Ibu. Menarik nih Bu Iza. Ini lengkap banget kalau udah sampai kayak gini laporannya. Iya, saya biasanya begini sih. Ya, yang saya lakukan aja ya Bapak Ibu. Ya, keren. Mungkin pengalaman yang lain mungkin lebih simpel bisa juga. Kalau saya sukanya kayak gini sih. Nah, jadinya ini mungkin pengalaman yang lain cukup satu screenshot gitu, nggak apa-apa. Alhamdulillah, kalau saya memang suka ribut kayak gini aja. Nah, kemudian ini yang belum ada kan, yang belum ada apa? Saya biasanya membiarkan ada jamnya ini ya Bapak Ibu, karena ini kan memang kita kan jamnya ini ketika kemarin pukul 14 sampai 15, jadi kita ketahuan kita asli gitu loh Bapak Ibu. Kan bisa saja segini ya, bisa saja kan. Tapi ini kan ada kita ini ya, ada kita. Nah, di sini bisa tambahkan juga ini di sini. Kita ikut. Nah, menunjukkan kita ya. Jadi jelas udah ketahuan Anda kan berarti kita ya. Nah, ya. Seperti itu. Ya, kemudian nah, selanjutnya saya biasanya tambahkan lagi
webinar launching ya, dengan narasumbernya adalah kemarin adalah dari ini co-foundernya ya, Anita, Justisia, dan Vinka. Nah, kalian saya report ini ya. Nah, ini biasanya selalu saya ini, kemudian ada hari tanggal. Nah, kemarin adalah tanggal berapa ya kemarin? Bentar, ini kebesaran. Nah, Bapak Ibu bisa sekalian mencoba. Kemarin kan Bapak Ibu ada yang ikut nih, yang ini atau sudah dilaporin, atau yang kemarin hari pertama mau dilaporkan, boleh. Ya, kemudian hari tanggal. Nah, hari tanggal. Kemarin kayaknya tanggal hari Kamis apa ya? Launching ASC itu hari Jumat. Ya, kan kita mundur. Harusnya jam 13 ya. Jumat tanggal 8 Juli. Pukul, nah jangan lupa lengkap, pukul di 14 sampai 15. Nah, ini biasanya saya seperti ini ya. Nah, kemudian kita ekspor ke PDF ya. Nah, ekspor, kemudian pilih create PDF ya, otomatis langsung jadi PDF. Nah, langsung ke ini. Nah, kita beri judul biar jangan salah kirim ya Bapak Ibu. Judulnya kita mengikuti webinar hari pertama yang kita laporkan, hari pertama AS Training. Ternyata screenshotnya lupa, kita yang kirim adalah launching ASC ya, jelas nanti di recheck ya Bapak Ibu. Nah, ini kita ini launching ASC, Assembler Student Club. Nah, kita publish. Nah, ini jangan kita tutup Bapak Ibu. Kenapa kita nggak tutup? Karena kita nanti copy paste aja, kita nggak usah ngetik di progress report ya. Nah nih di sini. Nah, saya biasanya gitu Bapak Ibu, jadi cepat. Ini kita copy paste aja, copy, kemudian paste. Nah, kita tambahkan di sini nanti. Kalimatnya kita tambahkan. Laporkan, mengirimkan report, mengirim progress report kepesertaan. Saya mengikuti webinar nah ini, kemudian terima kasih. Nah, kemudian kita browse ini, kita browse tadi, kita cukup karena sudah filenya PDF. Ini kan please attach your screenshot PDF or document files ya. Jadi boleh screenshot langsung, tapi screenshot nih boleh PDF, boleh
file dokumen lain gitu. Saya sih belum pernah kalau yang Word ya, atau PowerPoint, tapi masih dalam PPT ya gitu. Boleh diperbolehkan. Saya lebih suka dengan PDF karena kan kalau PDF dibuka dengan melalui apapun ya, kontennya itu tetap nggak ambiar gitu. Maksud saya begitu ya. Nah ini launching ASC. Nah kalau sudah pas, nah kita Submit. Nah, Oke. seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, ini pending karena ini hari libur ya, Wow. seperti ini ya. Bu Iza, Ya. ini ada yang sharing juga nih. Ya, gimana? Bu Francisca, ini sharing katanya Bu Francisca ini sering pakai HP kalau webinar-webinar karena sering bertepatan dengan kegiatan lain. Wow. Jadi multifokus kalau menurut saya. Jadi beberapa kegiatan langsung gitu ya. Saya ambil screenshot katanya minimal 2. Ya. Boleh. Lalu 2 di akhir. Terus ada daftar nama peserta. Nanti hasil screenshotnya dijadikan 1 pakai cam scanner. Wow, jadi 1 PDF. Ya, Simpan dengan nama kegiatan dan tanggal. Baru saya laporkan. Wah, itu berbagi pengalamannya pakai HP. Pakai HP ya. Kalau saya memang ini ya Bapak Ibu, saya memang kalau pakai HP kurang ini mata saya, kurang ya keterbatasan dengan mata saya, jadi saya nggak bisa dengan HP ya Bapak Ibu. Saya lebih suka ke laptop. Jadi Bapak Ibu kalau memang ini nggak ada ketentuannya ya Bapak Ibu, saya mencontohkan dengan laptop. Bapak Ibu mungkin lebih mudah, lebih enak dengan HP ya. Dengan HP nggak apa-apa Bapak Ibu, dengan sekarang kan banyak aplikasi nih ya, banyak aplikasi untuk menggabungkan gambar. Canva pun bisa dengan HP. Kemudian tadi dari Bu Francisca itu juga aplikasi HP ya, banyak tuh yang bisa membuat menjadikan 1 ya screenshot kita. Nah untuk Bapak Ibu silahkan gunakan ya sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu miliki, seperti itu ya. Seperti itu dari saya. Oke, ini adalah alternatif, salah satu alternatif, bukan bank sih. Makanya saya tidak ada menurut Isa. Oke, berarti mungkin Bu Isa nggak terpintar. Halo? Iya, sepertinya begitu. Bu Izanya terpental. Nggak apa-apa. Ada pertanyaan mungkin ini? Boleh, nggak apa-apa. Sepertinya Bu Isa terpental. Halo Pak. Iya Bapak Ibu tadi sudah sampai ini nih sama Bu Iza, sampai poran gitu ya. Mungkin boleh ada pertanyaan atau sharing-sharing lagi nih seperti, oh ya ini sudah ada sharing lagi. Oh Ibu Devianti, ini mau tanya di task list ada di poin 20. Keterangan ketika proyek kita masuk ke daftar topik. Maksudnya saya kan di bahasa Inggris, ada proyek saya masuk di situ. Apa itu bisa dilaporkan atau tidak termasuk kategori di task list yang dimaksud?
Wow, saya malah nggak pernah lihat-lihat loh apakah saya masuk topik, tapi sepertinya nggak ada punya saya masuk topik. Pesimis sekali diri ini. Oke. Ya, nggak apa-apa Bu. Jadi Ya, Pak Daniel izin untuk dijawab oleh Pak Daniel mungkin. Bu Iza belum masuk. oke, boleh, nggak apa-apa. Ya, boleh. Ya, jadi nanti sambil menunggu Bu Isa ya, memang di Assembler itu ada formulir untuk dibagi, untuk kita mengunggah proyek kita, melaporkan proyek kita, agar proyek kita bisa masuk ke topik di Assembler Edu. Jadi di aplikasi Assembler Edu, baik di HP, itu ada formulir untuk kita bisa menyampaikan laporannya begitu. Jadi silakan Ibu Bapak. Sementara saya masih belum melaporkan ya, karena saya masih mencari mana yang paling menarik untuk dilaporkan ke sana begitu. Rekan-rekan semua. Maaf ya Pak Daniel, teman-teman semua tadi jaringannya nggak tahu nih. Tadi saya keluar terus masuk lagi. Selamat datang lagi Bu. Ya, Apa, Bu? terpental ya Bu ya. Iya. Oke. Silakan Ibu. Tidak Boleh apa-apa. lanjut Bu. Tapi itu tapi saya dengar suara kalian ngobrol-ngobrol, tapi saya nggak Oh, bisa oke. ngomong. Iya, nggak tahu itu kenapa. Nggak bisa bicara ya. Ya, Iya, nggak bisa Iya. bicara. karena sinyal Bu. Mungkin pakai tanpa menggunakan kamera nggak apa-apa Bu. Ini makanya Biar saya aman. matiin aja. Ya, oke. Ya, Siap. gimana tadi? Lanjutannya gimana Mbak Fatwa? Tadi saya sudah ngomong banyak perasaan, tapi ternyata Ya, kita sudah sampai ke ini Bu, halo, putus-putus apa ya ya? Bu Iza. Putus-putus ya? Oke. Cek suara saya masih aman? Oke, ya. Ya, tadi kita sudah sampai melaporkan ya Bu ya, dari presentasi Ibu. Ya, oke, baik. Ya, jadi saya ulangi lagi untuk melaporkan, jadi boleh bebas ya Bapak Ibu untuk namanya media untuk melaporkannya bisa melalui HP atau laptop sesuai kebutuhan dan yang paling disenangi apa gitu ya Bapak Ibu. Jadi nggak ada ketentuan khusus, yang penting laporannya sampai dapat poin gitu ya Bapak Ibu. Nah, karena saya keterbatasan, saya lebih suka ke laptop. Yang kedua, saya itu untuk karena saya nggak bisa langsung untuk report ya Bapak Ibu, saya biasanya itu saya tumpuk sampai hari Sabtu Minggu gitu. Jadi dia biasanya Senin sampai Jumat itu nggak report apa-apa biasanya karena sibuk gitu. Terus nanti Sabtu Minggu. Kalau minggunya ternyata sibuk lagi, ya sudah. Saya kumpulin dulu ya. Kadang-kadang nggak sampai itu. 12 ya, sekalinya report dapat berapa ratus poin tuh. Iya, soalnya ya namanya juga ibu-ibu ya. Jadi nggak bisa ini. Nah, seperti itu ya Bapak, tapi tidak bisa dicontoh ya. Yang paling bagus ya secepatnya ya, seperti Mbak Fatwa ini secepatnya report seperti Bu Hajah ya, Bu Hajah Ari ya. Jadi secepatnya mereport sekecil apapun progres ya. Jadi lebih bagus. Nah, kelemahannya kalau langsung semuanya itu kita lupa ya. Kita lupa ini tanggal berapa, ini pas kapan gitu. Kelemahannya seperti itu. Tapi kalau lebih ini lagi sih dicatat ya, biar nggak lupa Mak, tanggalnya sama jamnya seperti itu saya. Kalau bisa secepatnya kan nggak lupa ya, langsung progresnya kelihatan gitu seperti itu. Ya begitu Mbak Fatma, atau ada lagi yang Ya, silakan Bapak Ibu, rekan-rekan, jika ada yang mau ditanyakan, yang masih ingin disampaikan atau sharing-sharing laginya gitu ya. Luar biasa ini. Ini untuk hari kedua gimana Pak Daniel? Apa ada tugas Pak Daniel? Ini saya sudah bikin tugas sih.
Keren. Silakan Bu, Ibu, tugasnya dari Ibu saja. Oh, tugasnya cuma gampang lah. Yang penting kan setiap ada ini pelatihan, bukankah ada tugas ya Pak Daniel? Nah itu hanya Iya Bu, ya nggak apa-apa. tugasnya. Kemarin dari Pak Daniel itu tugasnya impian. Nah, kalau dari saya sesuai dengan materi saya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu cukup upload aja di Google Form screenshot Bapak Ibu dalam melaporkan di As Progress Report. Cukup mudah kan? Nah, bisa semua lah ya. Nah, ini saya share screen. Oke. Share screen cukup itu saja ya Pak Daniel, nggak apa-apa ya Pak Daniel, yang mudah. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Nah ini. Latihan progress report Bu. Iya. Berarti ini kita kan sekarang ikutin pelatihan ini, lalu kita screenshot, nah laporan langsung. Iya Ya, betul. Ini ya tugas hari kedua ya Bapak Ibu. Ini ada screenshot progress report mengikuti webinar. Nah, Bapak Ibu melaporkan webinar yang sudah pernah, nggak apa-apa, yang kemarin-kemarin di screenshot aja Bapak Ibu. Progress reportnya ya Bapak Ibu, progress reportnya berarti ininya apa? My progressnya ini. Misalkan ini kita buka. Yang di dashboard. Yang di dashboard, iya. Di screenshot. Atau kalau belum bikin ya bikin nanti. Nggak dibatasi kan Pak untuk dapat sertifikat ya Pak Daniel. Nah ini di screenshot aja. Kalau yang sudah pernah, yang dulu bisa dicari yang udah punya. Terus lagi ada screenshot progress report memposting di medsos ya. Nah misalkan apa, bebas lah, postingannya bebas ya. Kemudian ada progress report download aplikasi, atau ini aja lah, yang penting 5 progress beda-beda gitu aja ya Bapak Ibu, 5 screenshot tapi ini hanya judul aja ya Bapak Ibu, ini hanya judul aja, nanti boleh ini saya perbaiki, yang penting ada webinarnya aja sama posting. Terus ini boleh progress Bu Iza, mohon maaf nih, boleh yang belum di yang masih pending. Gimana? Boleh yang masih pending. Nggak apa-apa Bu. Iya nggak apa-apa. Yang belum di approve nggak apa-apa. Iya yang belum di approve, atau yang baru, yang sekarang baru bikin gitu ya nggak apa-apa. Ini bebas ya, progress report bebas ini. Ini yang penting ada mengikuti webinar. Tapi jangan yang di reject ya Bu. Iya jangan di reject, betul. Progress report pending ya, saya tambahin. Nah, yang sudah gawat tuh Pak, kalau malu saya kalau ini yang di reject atau pending ya, jadi boleh ya sudah di approve atau pending. Nah ini yang lain lah ya. Udah, ini 4 aja Pak Daniel, bagaimana? Oke Bu, siap, nggak apa-apa Bu. 4 ya. 5 boleh, 5 nggak apa-apa Bu. Iya. Kan banyak lah pasti. Semakin banyak semakin Iya. Jadi bebas ya, Bapak bisa mau webinar ya, mau webinar semua, mau dapat poin. Wow. apa, bebas ya, mau webinar semua 5-5-nya boleh. Iya diharapkan sih beda-beda. Paling tidak ya. ada ya betul. Paling tidak ada ya, sekitar 20-30 poin. Seperti ini. Kan sesuai dengan yang asinkronus itu ya Pak Daniel. Kan kemarin ya, kan betul. Di sertifikat kan ada sinkronus sama asinkronus. Nah yang asinkronus. Ini seperti ini ya Bapak Ibu. Mudah kan? Insya Allah. Iya. Ini. Oke, nanti saya ininya ya, saya share di kolom chat ya. Linknya. Nanti di share ulang di WA ya Bu. Oh iya,
saya share di kolom chat ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, gimana Bapak Ibu? Apakah ada yang mau sharing lainnya? Atau Ya, silakan Bapak Ibu ini apa? yang mau bertanya, ya, yang mau bertanya-tanya. sharing. Silahkan, terbuka ya Bapak Ibu. Nanti bisa dijawab, bukan hanya saya, walaupun saya Nah, sepertinya sebagai pemateri. Ya. Sepertinya udah semua lah ya, udah ahli lah ya. Oh, kalau mungkin Amin, ya, amin. paling kalau besok nih Pak Daniel, materinya Pak Daniel untuk membuat project ini pasti ini bisa banyak banyak pertanyaan. Ya Pak Daniel, siap-siap saya juga tanya. Ya Bu. Kita kerubutin gitu ya. Jangan-jangan waktunya nggak cukup Pak Daniel. Besok. Ya mudah-mudahan cukup Bu. Nanti selebihnya asinkronus. Asinkronus. Jadi tugas. Sampai besok hari Minggu ya Bu ya? Hari Minggu ya. Iya, 1 hari lagi Bu. Ya, besok sambil nyate gitu. Oh iya. Gimana nih? Besok jam berapa, Oh, Master? besok gimana Pak Daniel, jam berapa? Siang aja tetap apa gimana? Silakan besok mau siang atau malam. Kalau saya siang juga bisa, malam juga bisa. Yang lain gimana? Malam aja. Malam. Kalau siang takutnya nyate. Ya. Satenya ya Bu ya. Oh, Aduh. siang nyate ya. Belum ini Pak, kunjungi saudara gitu. Iya. Biasanya sih pada Boleh, nggak apa-apa. Siap. Kita menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Iya betul. Jam berapa Pak? Berarti jam 7 apa setengah 8? Wis. Setengah 8 kan kemalaman Pak. Hampir 2 ya satenya. Ya, sekitar 2. Nanti satenya dikirim lewat WA ya, Mas. Setengah 8 juga nggak masalah. Oh, iya. Boleh. Ya, gimana Pak Daniel, ini udah nggak ada yang bertanya, sudah paham semua, udah tentunya udah para master lah ya. Ya tinggal langsung, biasanya kecepatan 40 km langsung ini 80 km per jam Pak. Wush, gitu ya, terbang. Ya, jadi ini tambah ini amunisinya. Oke, baik. Berarti gimana, selaku penyelenggara nih, saya sih manut saja. Maaf Master, nanti Ya, tidak apa-apa Bu. Jadi terima kasih. Ini gimana Bu? Nanti kalau lain hari atau lain kesempatan saya bisa istilahnya kalau misal mengadakan webinar bisa dibantu ya sama master-master di sini. Oh iya siap Bu, insya Allah. Insya Allah. Nah, Asal waktunya loh. Sangat suka itu Bu. Bapak Ibu, asal waktunya tidak bentrok Iya, dengan. jadi Oke, jadi begini Bapak, untuk menyelenggarakan webinar itu ada 2 cara ya. Jadi nanti akan dibahas besok sih sebenarnya, tapi tidak apa-apa kalau kita sedikit sharing di sini. Saya pernah menyiapkan, jadi ada seperti apa? Perencanaan itu seperti proposal untuk kita melaksanakan kegiatan. Dan proposal ini ketika kita laporkan itu bisa mendapatkan kurang lebih 50 poin. Jadi kita melaksanakan merencanakan proposal kegiatan dalam bentuk webinar. Seperti ini saya membuat pelatihan, itu bisa dapat sekitar 50 poin. Kemudian beberapa kali saya melaporkan penyelenggaraan juga bisa dapat sekitar 50 poin. Cuma beberapa kali ketika pelaksanaan webinar itu sepertinya tidak maksimal dalam jumlah peserta,
mungkin tidak mendapat sampai 50 poin. Ada beberapa kali saya menyelenggarakan webinar, ini bukan pelatihan ya, hanya webinar, saya dapat hanya sekitar 10 sampai 15 poin. Ya buat saya sih nggak masalah, karena dari tim assembler kan itu menilai berdasarkan apa yang kita buat dalam kegiatan webinar. Jadi kalau misalnya Bapak membuat webinar atau buat warung, jumlah peserta juga menjadi pertimbangannya begitu. Jadi seperti saya, kalau saat ini jumlah peserta tidak banyak, buat saya sih nggak masalah, karena tujuan saya bukan hanya untuk dapat poin sih. Jadi saya hanya ingin berbagi saja terkait dengan yang pernah saya lakukan dan kemudian yang akan saya lakukan, kemudian ya untuk kita saling mendukung satu dengan yang lain. Kemudian nanti di akhir kegiatan untuk pelatihan ini diharapkan nanti Ibu Bapak bisa bekerja sama nih. Jadi antar peserta pun bisa bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan webinar. Misalnya Bu Fatwa mau menyelenggarakan webinar melibatkan siapa saja bisa. Nanti bisa kita kerjasama, seperti Bu Ari juga demikian. Yang belum pernah menjadi pemateri, jadi berarti silakan untuk menyiapkan diri untuk menjadi pemateri begitu. Supaya nanti pada saat kegiatan berikutnya, artinya kita sedang merencanakan agar webinar-webinar itu semakin banyak di assembler ya. Karena tentunya seperti di kabupaten-kabupaten kita kan ada banyak orang-orang atau guru-guru yang mungkin belum paham, atau mungkin kita buat webinar seperti untuk menyongsong ASC nih, webinarnya adalah untuk siswa-siswa kita. Nah itu kan juga bisa. Kita membuat webinar untuk siswa-siswa kita undang untuk dalam kegiatan webinar ini, itu juga akan termasuk dalam penyelenggaraan webinar, dan Ibu Bapak bisa mendapatkan 60 poin ketika menjadi pembicara tunggal. Kemudian penyelenggara webinar, mungkin Ibu Bapak membuat proposal, ajukan ke sekolah begitu ya, kepadanya itu nanti ke kepala sekolah supaya kita bisa menyelenggarakan webinar secara online, atau mungkin menyelenggarakan pertemuan secara offline untuk menjelaskan tentang assembler. Nanti akan mendapatkan poin berlipat itu. Jadi sebagai pembicara tunggal dapat 60 poin. Kalau mau bekerja sama dengan teman-teman lain maka akan berbagi poin ya. Bekerja sama maksudnya dalam satu hari itu bisa 3 atau 4 orang pun rata-rata akan mendapat 30 poin. Nanti bisa berbagi materinya. Kemudian sebagai penyelenggara dengan menunjukkan bukti proposal, kemudian keterlibatan dengan sekolah begitu ya, kehadiran mungkin ketika ada sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau mungkin dari kesiswaan ikut dalam kegiatan webinar itu, dengan proposal itu akan bisa mendapatkan sampai 60 poin, 50 sampai 60 poin. Ya mudah-mudahan sih bisa semakin berdampak begitu. Itu yang mungkin sebenarnya kita akan Bapak bisa meraih yang mungkin apa yang menjadi perencanaan Ibu Bapak sebelumnya begitu ya. Apakah di sini ada yang ingin jadi S of the Month? Oke. Ada yang ingin jadi S of the Month bisa angkat tangannya nih. Kuncinya S of the Month adalah webinar. Jadi kalau Ibu Bapak menyelenggarakan webinar offline dan online secara rutin ya. Jadi bukan hanya sebulan cuma sekali begitu. Secara rutin. Pokoknya kalau Ibu Bapak lihat nih yang ada di airtable bulan ini itu siapa saja. Jadi kalau Ibu Bapak mau ada menjadi S of the Month, pastikan nama Ibu Bapak menjadi penyelenggara di airtable assembler ya. Seperti kalau saya dan Pak Pur tidak akan masuk lagi karena sudah menjadi S of the Month. Tapi untuk Ibu Bapak yang ada di sini mungkin yang belum menjadi S of the Month, selenggarakan webinar secara rutin. Jadi saya kemarin menjadi S of the Month setelah saya menyelenggarakan webinar rutin kurang lebih 2 bulan ya. 2 bulan itu rutin. Ya kurang lebih kalau itu mulai sih saya di 3 bulan lalu ya. 3 bulan lalu saya sudah membuat webinar, semakin ke sini semakin rutin. Jadi apa yang saya lakukan di assembler, buat rekamannya
ya, karena yang kita lakukan kan masih dalam bentuk offline, online ya. Jadi saya buat rekamannya, sekalipun itu saya hanya mendampingi peserta. Ketika ada peserta pelatihan misalnya, ini kan kita mengadakan pelatihan nih. Mungkin Ibu Bapak ada yang kesulitan membuat proyek misalnya. Saya buka hari untuk peserta. Silakan nanti hari ini ketemu dengan saya untuk kita bahas proyek yang Ibu susah di mana begitu. Kemudian ketika saya menjadikan itu sebagai sebuah tempat webinar, saya undang orang-orang lain masuk juga. Jadi bukan hanya webinar secara resmi begitu ya. Karena kalau webinar resmi mungkin butuh perencanaan yang begitu banyak. Ini hanya untuk mendampingi peserta saja. Ada peserta webinar yang mungkin nggak paham cara pembuatan proyek. Kita buat pertemuan baru, kemudian pertemuan ini dibuat flyernya. Kemudian setelah dibuat flyernya, kita unggah flyer kita dan rencana pertemuannya kapan ke Airtable, ya di Airtable. Kemudian setelah itu kita laporkan. Kita bisa dapat berarti 60 tambah 5, karena ketika kita melaporkan event kita, maka kita dapat 5 poin. Kemudian kita menjadi pembicara tunggal di situ kan, karena kita membantu seseorang, kita menjadi pembicara tunggal di situ, kita dapat 60 poin, jadi 65 poin. Dan untuk kegiatan itu diharapkan direkam. Jadi silakan Ibu Bapak pastikan Ibu Bapak memiliki akses ke rekaman dari kegiatan webinar ini ya. Saya masih belum paham, kemarin saya merekam dengan, ya mudah-mudahan ini sudah tahu ya dari assemblernya. Saya merekam waktu itu dengan akun saya pribadi, diterima ya, bisa dapat sampai 60 poin. Kemudian berikutnya saya merekam dengan akun yang lain, ini masih punya saya juga, tetapi dengan nama pendidikan lah ya, Edu gitu. Kemudian turun nilainya, nggak tahu apakah ini karena rekamannya dianggap bukan milik saya ya, tapi nggak masalah sih. Membuktikan kalau Ibu Bapak sebagai pembicara atau tidak. Karena nanti dari assembler mungkin kalau kita melaksanakan kegiatan webinar itu kan membutuhkan banyak sekali screenshot ya. Seperti tadi Bu Iza mengadakan, yang sebagai peserta saja men-screenshot dari awal, tengah, akhir. Demikian juga yang sebagai pelaksana webinar, kalau kita tidak punya rekamannya, maka kita harus men-screenshot dari awal, kemudian tengah, akhir, yang membuktikan kalau kita menjadi pembicara dalam kegiatan webinar begitu. Oke, jadi seperti itu untuk yang nantinya Ibu Bapak akan lakukan bersama-sama. Mudah-mudahan yang kita bisa sharingkan di siang hari ini bisa diterima ya, dan mudah-mudahan bisa menjadi pemicu Ibu Bapak untuk mengembangkan diri ya. Seperti saya tadinya di YouTube itu tidak begitu banyak lagi, tapi setelah ada di assembler itu saya muncul membuat video-video seperti ini, webinar ya, kemudian video-video tutorial untuk assembler. Jadi saya buat baik yang menggunakan StreamYard langsung saya rekam ataupun yang menggunakan HP. Jadi silakan bisa, apapun yang dibuat tutorialnya itu Ibu Bapak bisa mendapatkan 20 poin ya. Nanti besok kita akan tahu bagaimana cara pembuatan video tutorial yang baik yang nanti bisa diterima di assembler mendapatkan poin. Kalau saya lihat kemarin Ibu Bapak punya rencana, saya pengen membuat video tutorial begitu. Mungkin ada yang ingin membuat blog, bisa, kita besok akan memberikan sedikit informasi ya, dan ini tidak akan menyulitkan Ibu Bapak karena yang dari assembler tidak akan melihat apakah blognya itu sudah keren dengan penataan yang seperti apa. Itu tidak terlalu masalah kalau menurut saya. Jadi kemungkinan hanya melihat kontennya ya, kontennya apakah betul-betul punya tulisan yang baik atau tidak, jadi seperti itu. Oke, yang selebihnya akan kita bicarakan besok terkait dengan praktek bagaimana kita bisa mendapatkan mengembangkan diri lagi ya,
terutamanya untuk menjadi lebih aktif dalam kegiatan di Assembler Certified Educator. Apalagi nanti Ibu Bapak akan mendampingi putra-putrinya di sekolah ini ya, yang di sekolah akan didampingi untuk bergabung bersama-sama di ASC. Kemudian siapkan event, jadi mereka akan selalu ada event. Saya sangat menariknya begini, di Assembler ini selalu ada event ya, untuk guru pun ada event. Event yang kita ikuti adalah event yang membuat saya terus bergerak adalah event setiap bulan gitu ya, ACE Challenge ya. Setiap bulan kan ada S Challenge, itu yang entah menang atau nggak menang buat proyek. Jadi itu memberikan dorongan untuk kita membuat proyek ya. Kemudian kalau kita sudah masuk ke pembelajaran, mungkin nantinya kita bisa buat proyek baru untuk anak-anak kita yang di sekolah. Kemudian kalau anak-anak juga nanti akan ada setiap bulannya sama seperti guru akan ada lomba ya, S Challenge, dan sampai nanti akan ada lomba yang tingkatnya dengan hadiahnya luar biasa seperti yang tahun lalu atau baru tahun ini mungkin ya, di awal tahun ini. Jadi ada lomba yang hadiahnya Oculus yang harganya kurang lebih 6 berapa juta ya, 6 atau 12 juta itu. Jadi hadiahnya luar biasa, bisa sampai Assembler memberikan reward yang begitu besar. Kemudian ada juga RSF yang saya lihat peminatnya masih belum banyak ya, yang dilaksanakan di Amerika. Sampai saat ini pengumumannya masih belum ada. Mudah-mudahan nanti kalau sudah ada pengumuman akan lebih semangat lagi nih untuk Ibu Bapak guru mengikuti program ada. Jadi melibatkan Assembler juga karena nanti proyeknya itu akan divisualisasikan dengan 3 dimensi. Jadi kalau kita mungkin tidak menyiapkan peserta didik kita dari sekarang, mungkin nanti anak didik kita akan kebingungan bagaimana cara pembuatnya. Tapi kalau ketika Ibu Bapak sudah menyiapkan anak didik kita, seperti Ibu Bapak sudah menyampaikan materi-materi tentang Assembler, cara pembuatannya kepada anak didik, itu akan membantu untuk mereka bisa berkompetisi sampai tingkat internasional. Itu yang mungkin saya akan kerjakan juga di sekolah di tahun ajaran baru ini. Silakan Ibu Bapak, setiap kegiatan bersama dengan Assembler dilaporkan. Karena saya senangnya itu, karena semua kegiatan yang kita lakukan, setiap pembelajarannya kita Instagram, memberikan like di Instagram, membaca-baca status yang Assembler di Instagram, kita bisa dapat poin dari kita memberikan like, asalkan harus ada buktinya, yaitu screenshot kemudian dilaporkan. Demikian juga apa yang kita lakukan di Assembler ini kita laporkan ya. Jadi seperti kita membuat proyek, kita membagikan informasi di media sosial, itu semuanya di screenshot dan semuanya akan dapat reward dari Assembler. Jadi yang kita lakukan di dalam pembelajaran, dalam aktivitas kegiatan kita dengan Assembler, semuanya bisa dilaporkan dan bisa mendapatkan reward dari Assembler. Jadi ini saya sedang mengejar reward untuk mendapatkan lifetime akun pro-nya. Jadi ini kurang 700 poin lagi, yang mudah-mudahan segera saja. Mungkin itu Ibu Isa dan juga Bu Fatwa dan juga Ibu Bapak yang lainnya. Silakan untuk tugas bisa diselesaikan. Kalaupun ada kesulitan, silakan bisa disampaikan kepada kami. Tadi ada Pak Ferry, Pak Freddy meminta slide-nya Bu Isa, itu bagus sekali slide-nya. Kalau bisa dibagikan. Oh iya, nanti baik. Saya punya supaya Bapak nanti bisa berkreasi dengan slide. Baik, terima kasih Bu Isa. Mungkin begitu Bu Fatwa, kalau tidak ada pertanyaan boleh diakhiri. Oke, terima kasih Master atas segala arahannya gitu ya, dan terima kasih banyak kepada Ibu pemateri yang kece hari ini, Ibu Nur Iza Rufaida gitu ya. Terima kasih sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Mohon bimbingannya selalu untuk kami ini para peserta di sini gitu ya, termasuk saya di sini.
Oke, jangan sampai apa ya, bosan gitu ya dia tanya-tanya. Mohon kiranya para master tidak bosan gitu ya, kami ganggu, kami tanya. Wah, apresiasi yang sangat lah gitu ya dari saya untuk Master Daniel dan ini Master Nuriza gitu ya, Bu Iza. Terima kasih juga kepada para rekan-rekan guru yang sama-sama hadir di sini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya ini di Sabtu siang hari ini gitu ya. Mohon kiranya kita dapat bersama-sama sampai akhir. Saya katakan bisa sampai akhir untuk kita bersama di pelatihan ini. Oke, saya akhiri untuk sesi kali ini. Mungkin akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa inaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak semuanya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Terima kasih para master. Sampai ketemu besok. Ya, sampai ketemu besok malam. Iya, izin live. Terima kasih semuanya. Ya, assalamualaikum.